Jangan buru-buru ambil kredit KPR. Ada 8 hal yang harus kamu persiapkan sebelum mengambil kredit KPR agar kredit kalian tidak ditolak dan juga keuangan kalian tetap aman. Yang pertama yang harus kalian persiapkan, pastikan penghasilan kalian stabil. Idealnya untuk angsuran dari kredit KPR-nya tidak boleh lebih dari 30-35% agar keuangan kalian tetap sehat dan stabil ya tentunya. Dan yang kedua, kalian harus menyiapkan DP. Semakin besar DP-nya, maka pokok hutangnya akan semakin kecil. Angsurannya juga sudah pasti akan lebih kecil dan lebih ringan ya. Yang ketiga yang harus kalian persiapkan selain DP, tentunya kalau kredit itu nanti akan ada biaya-biaya tambahan. Nah, biaya-biayanya seperti biaya admin, biaya provisi, biaya notaris, biaya asuransi jiwa dan kebakaran. Nah, dan biaya-biaya lainnya itu harus kalian persiapkan ya. Dan yang keempat, kalian juga harus menjaga reputasi baik di BI Checking ya, seperti kartu kredit, pinjol gitu. Pasti sebelum kalian pengajuan KPR dari pihak bank pasti akan melakukan BI Checking. Nah, di sana reputasi kalian akan dicek. Kalau reputasinya bagus, maka pengajuannya pasti akan lebih mudah. Dan yang kelima, kalian juga harus menyiapkan dokumen-dokumen. Dokumen yang harus kalian persiapkan itu umumnya itu harus ada KTP suami istri kalau kalian sudah berkeluarga, kartu keluarga, NPWP, slip gaji atau bukti penghasilan, rekening koran biasanya diminta 3 bulan terakhir, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dari bank, karena setiap bank punya ketentuan masing-masing. Dan yang keenam, kalian juga harus menyiapkan dana darurat. Idealnya kalian memiliki tabungan mungkin 3 bulan ke depan sebelum memulai untuk KPR, untuk mengambil kredit KPR. Dan yang ketujuh, kalian harus memilih rumah dan bank dengan cermat ya. Kalian juga harus mempelajari suku bunga, tenor, biaya, serta tentunya reputasi pengembang dan reputasi bank. Karena banyak kasus setelah rumah di DP banyak pengembang yang hilang. Nah, itu biar tidak terjadi pada kalian ya. Kalian harus mencari tahu reputasi dari pengembang tersebut. Dan yang ke-8, ini juga menurut saya ini sangat penting ya. Kalian harus memahami isi dari perjanjian kredit, seperti suku bunganya itu tetap atau mengembang. Karena kan ada yang suku bunga tetap atau ada suku bunganya fix 2 tahun. Biasanya kalau fix 2 tahun, setelah 2 tahun dia akan bunganya bertambah. Itu akan mengikuti suku bunga berikutnya. Itu harus kalian pelajari. Kalian harus pelajari juga dendanya, pelunasan dipercepat, apakah ada penalti atau tidak, dan tentunya biaya-biaya lainnya. Mungkin itu saja 8 hal yang harus kalian persiapkan sebelum kredit KPR. Dan sebagai catatan, persyaratan dan biaya dapat berbeda di setiap bank ya. Jadi kalian harus mencari informasi yang lebih detail di bank yang kalian pilih supaya kreditnya bisa berjalan dengan baik dan tentunya gampang untuk di-approve. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.